Ya, Assalamualaikum. Kita kembali lagi di postingan yang ketiga ini, masih tentang kasus insiden Stadion Brawijaya atau Mass Casualty Incident di sebuah event mass gathering. Jadi, terjadi kerusuhan atau terjadi insiden emergensi di sebuah acara kerumunan massal. Kemarin di yang postingan pertama kita sudah telaah bagaimana itu terjadi. Ini kita bisa lihat di belakang saya ini ada stadionnya dan terjadinya di pintu 13, 14, 11, dan 12 karena memang sudah ada analisis dari kemarin yang saya paparkan ada dari BBC Indonesia dan juga kemarin ada Washington Post juga menjelaskan bagaimana itu terjadi. Di postingan yang kedua kita sudah coba jelaskan apa sih yang kemudian bisa mengurangi resiko terjadinya casualties atau terjadinya uh, cedera pada saat teman-teman, Mas Mbak, Om Tante ini ke stadion untuk tidak hanya untuk menonton bola tapi juga untuk konser. Nah, yang ketiga ini bagaimana kita lihat dari sisi tenaga kesehatan atau orang yang akan merespon. Yang pertama kita sudah lihat di sini ada PSC 109. Nah, PSC 109 ini sangat penting sekali. Terima kasih teman-teman PSC yang sudah membantu mengevakuasi korban. Cuma kalau kita lihat di sini, stadion ini pintu masuknya, coba kita geser. Nah, wah, saya menggeser diri saya juga ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini, sebelah sini ya. Pintu masuk stadion itu ada di utara. Sementara kejadian korban ada di selatan. Ya kan? Nah, sekarang yang menjadi tantangan dari proses evakuasi, meskipun tempatnya ada di sini nih, RSUD-nya itu ada di belokan sini ya, sangat dekat sekali sebelah fasilitas kesehatan dari stadion ini. Cuma yang menjadi masalah adalah parkiran motor. Biasanya pada saat kerumunan atau mass gathering event itu yang terjadi adalah kerumunan. Ingat orang-orang datang ke stadion itu tidak jalan kaki. Memang sedikit yang jalan kaki, tidak seperti di GBK ya yang aksesnya itu bisa diakses dari kendaraan umum. Jadi ada busway, MRT, dan juga memang parkiran tidak hanya di GBK saja, tapi bisa di FX dan juga tempat lain. Nah, kebanyakan stadion dan juga tempat-tempat kerumunan, tempat-tempat untuk mengadakan konser dan mass gathering event itu biasanya tempat parkirnya itu memang terintegrasi dengan atau berada di lingkungan stadion. Nah, ini yang menjadi kendala. Memang pada saat kejadian Kanjuruhan itu dari ambulans 109 sudah berkumpul di mana? Di sini, di jalan. Karena apa tidak bisa masuk? Kenapa tidak bisa masuk? Ada dua penyebab. Yang pertama itu adanya parkiran motor atau parkiran kendaraan yang sehingga susah akses masuk dan keluar ya. Mungkin masuk bisa, keluarnya nggak bisa. Kemudian yang kedua, supporter sendiri, mohon maaf saya bukannya menyalahkan supporter, tapi juga berkerumun di luar, ingin menyampaikan salam hangat kepada pemain Persebaya yang keluar. Iya, itu sudah banyak bertanya, bisa kita lihat di mana-mana. Nah, jadi ini yang perlu dikondisikan di kedepannya, di kemudian hari. Apa sih implementasi apa yang perlu kita, integrasi antara stakeholder, itu bahasa-bahasa normatif. Bahasa-bahasa implementatif adalah bagaimana dinas kesehatan, bagaimana PSC 119, bagaimana mereka yang memiliki kepentingan, yaitu yang punya ambulans, punya relawan, itu bisa mengkoordinasikan hal ini dengan petugas parkir. Biasanya yang punya parkiran itu adalah orang-orang sekitar stadion. Pak RT, kemudian kelompok pemuda di sekitar stadion. Ini dikondisikan, tolong silahkan buka parkiran tapi jangan menghalangi keluar masuk kendaraan taktis, apakah itu milik polisi maupun milik kesehatan. Karena apa? Ada terjadi kejadian seperti ini, hal itu sangat dibutuhkan akses masuk. Karena apa? Masuknya dari utara, sementara pasiennya banyaknya di selatan. Pintu 12, 13 itu banyaknya di selatan. Bukan banyak di selatan, adanya di selatan. Nih, lihat. Pintu 13.
tidak bisa dibuka. Bukanya di 14 dan 12 dan juga 11. 78 bahkan tidak bisa diakses dari tempat keluar masuk ambulans. Nah ini, jadi ini yang perlu kita tekankan. Di kedepannya bagaimana Dinas Kesehatan, PSC 119, pemilik ambulans, polisi, kemudian Babin Kamtibmas, dan Ramil, Koramil, TNI bisa mengkondisikan adanya akses keluar masuk untuk ambulans dan juga kendaraan taktis lain. Contoh di tempat lain bagaimana? Nah ini, di Stadion Maguwoharjo. Sebentar, saya geser dulu. Nah, Stadion Maguwoharjo, di sini kita lihat parkiran motornya di mana? Di pinggir ini. Jadi akses dari selatan sudah jelas tidak bisa digunakan untuk keluar masuk ambulans. Akses di utara juga sama. Itu tidak hanya parkiran motor, tapi juga orang jualan. Jadi memang satu-satunya akses untuk di Stadion Maguwoharjo Sleman adalah di Boulevard Stadion. Itu pun sebelah kiri jalannya juga kadang-kadang masih dipakai orang jualan dan juga parkir motor. Nah ini perlu dikondisikan. Di sini ada lapangan, silakan jualan di lapangan maupun parkir motor di lapangan. Nah dan juga ini semoga bisa menjadikan pelajaran bagi kita agar keluar masuk itu juga terjamin, tidak hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar atau sebaliknya. Kalau kita lihat di stadion lain bagaimana, ini di Stadion Bantul ya. Di Stadion Bantul ini juga sama, tapi lebih di sini aksesnya lebih enak. Karena apa? Keluar masuk laut utara dan parkir motor ada di sebelah selatan maupun ada di sebelah timur. Jadi lebih bisa dikondisikan. Kemudian kita lihat lagi di Stadion Mandala Krida. Nah, ini juga sama. Meskipun Dinas Kesehatan PC 109 ada di sebelah timur, di sebelah timur dari stadion, tapi akses masuknya hanya bisa lewat barat, lewat utara ini. Nah, lewat jalan ini. Dan biasanya sebelah kanan jalan ini digunakan untuk parkiran juga. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Oh, ini parkirannya ada di dalam kompleks stadion, jadi nggak masalah. Cuma yang penting jalan ini untuk bisa steril ya. Jadi keluar masuk ambulans maupun kendaraan taktis ini ada di garis kuning yang saya sampaikan ini. Jadi disinilah letak implementasi bagaimana jalur evakuasi ini bisa dikondisikan steril dari parkiran motor, kemudian orang jualan, dan supporter yang berkerumun. Nah ini yang perlu mungkin bisa kita komunikasikan bersama sebelum Liga 1 dimulai kembali, sebelum Liga 2, Liga 3 juga, tapi tentu saja Liga 1 yang paling banyak animonya dan paling banyak penontonnya juga konser-konser yang akan segera dimulai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di Kanjuruhan Kabupaten Malang. Semoga Bapak Ibu yang ada di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, TNI bisa berbenah dan mengeluarkan pedoman terkait hal-hal seperti ini. Pedoman yang benar-benar implementatif. Pedoman yang benar-benar bisa diterapkan di lapangan. Tidak hanya sekedar membuat pedoman, kemudian masuk ke dalam rak buku, ketika terjadi insiden lagi, lupa ternyata sudah pernah punya pedoman. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.